Salam warga kerajaan, saya Lestari. Senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun di platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Takkan pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak untuk memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Aku percaya. Shalom saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara untuk melakukan suatu introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Satu tindakan, satu action yang biasanya kita lakukan dan kita anggap itu sudah biasa tetapi tidak disukai oleh Tuhan. Apa itu? Mengeluh atau bersungut-sungut. Kalau kita dengar mengeluh atau bersungut-sungut, kita nggak mengambil kata bersungut-sungutnya, tapi mengeluh itu kita anggap sebagai suatu hal yang sudah biasa. Saat hujan tidak selesai-selesai, nggak berhenti-berhenti, kita mengeluh, kok hujan terus sih? Saat udara sangat panas sekali, kita akan mengeluh, kok panas sekali sih? Saudaraku, tanpa kita sadari, kita sudah mengeluh terhadap keadaan sekeliling kita. Mengapa kita mengeluh? Karena keadaan atau sesuatu itu terjadi di depan kita dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga kita komplain, kita mengeluh, dan itu bisa mengarah kepada bersungut-sungut yang lebih dalam. Dan bersungut-sungut tanpa kita sadari sebenarnya itulah suatu dosa yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, arti mengeluh itu sebenarnya sudah mengadu, marah, merengek-rengek, kecewa, menggerutu, menyalahkan. Dalam mengeluh ada sesuatu yang kita salahkan. Otomatis itu. Apa yang kita salahkan? Kita ambil contoh saja. Hujan yang tidak berhenti-berhenti, kita mengeluh, kita komplain. Apa yang kita salahkan sebenarnya? Kondisi keadaan hujan tersebut yang tidak berhenti-berhenti. Sebenarnya ada sesuatu lagi kalau kita telisik, bahwa hujan itu siapa yang mengirimkan, yang mendatangkan? Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mengeluh terhadap hujan, sebenarnya yang kita salahkan siapa? Pangkal daripada penciptanya. Karena itulah, hati-hati saudaraku, saat kita mengeluh, saat kita bersungut-sungut, pasti arahnya adalah dosa. Dalam Filipi 2 ayat 14-15 katakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudaraku, dalam bersungut-sungut pasti ada objek yang kita komplain, ada objek yang kita salahkan. Ayat 15 dikatakan demikian, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebenarnya ini supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku, mengapa kita mengeluh?
Karena kita tidak puas dengan keadaan sekitar kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudaraku, padahal mengeluh, bersungut-sungut bisa menghasilkan suatu dosa. Kalau saudara melihat video ini, saya ajak saudara menantang diri kita sendiri mulai start dari sekarang. Dalam 3 hari ke depan, kita belajar untuk tidak mengeluh. Saya menantang saudara untuk menantang diri kita masing-masing, di rumah, dimanapun kita berada. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang di depan kita, yang kita hadapi saat ini, kita belajar menantang diri kita untuk belajar tidak mengeluh, sedikit pun tidak mengeluh. Kenapa? Karena dengan mengeluh tidak merubah situasi. Dengan mengeluh kita tidak merubah keadaan kita. Dengan mengeluh kita tidak merubah masalah kita. Mengapa kita tidak merubah energi keluhan-keluhan tersebut menjadi doa kepada Tuhan, sehingga menghasilkan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan akhirnya apapun persoalan di dalam kita, apapun pergumulan dalam kehidupan kita, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya pasti dibuat Tuhan indah pada waktunya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah berpikir yang positif. Dalam keluhan-keluhan kita dengan menggerutu selalu terucap kata-kata yang negatif, apapun itu. Kenapa kita tidak berpikir positif, berkata-kata yang positif? Dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, tidak merubah keadaan kita, justru akan menghalangi kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Mulai detik ini, saya ajak saudara untuk belajar melakukan introspeksi terhadap diri kita masing-masing dan merubah dan belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hal yang paling mendasar, tetapi hal ini tidak atau jarang kita sadari, itu benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut. Dan kita rubah semuanya menjadi hal-hal yang bersifat positif, berkata-kata positif, bertindak yang positif, berpikir yang positif, semuanya kita rubah. Tujuannya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Artinya tangan Tuhan menopang dia, Tuhan membangkitkan dia, dan pada akhirnya Tuhan bisa merubah kekalahan menjadi kemenangan dan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita belajar dan menyikapi kehidupan kita untuk hidup lebih baik, dengan mengambil langkah positif, belajar tidak bersungut-sungut, dan jangan sekali-sekali menganggap mengeluh itu hal yang biasa, karena itu sangat tidak disukai Tuhan. Mari kita belajar hidup berkenan di depan Tuhan. Dengan demikian hidup kita berkenan, diberkati Tuhan, dan kita bisa menyelesaikan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati.